ekonomi syariah. Jadi presentasi ini juga saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS. Jadi, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia, mulai dari teori dasar ekonomi syariah, perkembangan perbankan syariah, infrastruktur dan lembaga pendukungnya, hingga peran besar Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas dan menunjukkan ekonomi syariah nasional. Nah, jadi pada bagian pertama yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Jadi sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Keuangan syariah bukan sekedar mengganti nama bank atau menghilangkan bunga, tetapi sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, di mana seluruh aktivitas harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Keuangan syariah lahir dari kesadaran bahwa manusia dalam kegiatan ekonomi tidak boleh saling menjalimi. Karena itu, Islam melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Nah, jadi ketiganya menjadi fondasi penting untuk mengapa sistem syariah berbeda dari pendekatan konvensional. Dalam syariah, setiap transaksi harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak, menghindarkan ketidakpastian, dan terhubung dengan sektor ekonomi real. Bukan sekedar permainan angka di atas kertas. Salah satu ciri paling menonjol yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional adalah mekanisme perolehan keuntungan. Nah, jadi dalam perbankan konvensional, keuntungan dihasilkan dari bunga yang dipatok tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari investasi dan partisipasi dalam risiko. Nah, jika hasil usaha baik, semua pihak merasakan manfaat. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, syariah menekankan nilai kebersamaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih manusiawi dalam menjalankan ekonomi. Untuk mewujudkan praktik tersebut, keuangan syariah memiliki berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua instrumen ini dirancang untuk mengatur hubungan kerjasama yang sehat, adil, dan saling menguntungkan. Nah, jadi akad-akad tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari sehingga umat bisa beraktivitas secara syariah tanpa harus melanggar prinsip Islam. Meski ideal dalam konsep, implementasinya di lapangan selalu mudah. Kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta belum seluruh regulasi mendukung secara optimal menjadi tantangan yang harus terus ditantangi. Namun, dengan fondasi teori yang kuat, sistem syariah tetap berdiri sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian umat. Nah, terus yang kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi jika teori memberikan arah, maka praktiklah yang menunjukkan seberapa jauh kita sudah berjalan. Di Indonesia, perbankan syariah mulai hadir sejak tahun 1992, menandai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai masyarakat mayoritas muslim. Sejak itu, jumlah bank syariah terus bertambah, menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam penerapannya, bank syariah menjaga prinsip-prinsip utama syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Tidak ada praktik yang meminjamkan uang lalu mengambil bunga. Semua transaksi harus benar-benar jelas siapa yang berusaha, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana keuntungan dibagi. Di sini terlihat bahwa syariah bukan hanya bicara hal haram semata, tetapi juga bicara keadilan ekonomi. Teman-teman, namun perkembangan perbankan syariah tidak selalu mulus. Ada tantangan regulasi karena sebagai
sebagian aturan perbankan masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional sehingga inovasi syariah seringkali terbatas ruang geraknya. Di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional juga cukup ketat. Masyarakat masih banyak yang salah paham bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda nama. Padahal filosofi dasarnya sangat berbeda. Adapun persoalan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam tanpa SDM yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan edukasi kepada nasabah. Dan tentu tantangan-tantangan ini harus terus diperbaiki sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan halal di masyarakat. Namun di balik itu, Indonesia sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia. Bank syariah memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas, apalagi kesadaran masyarakat tentang keuangan halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti digital, banking, dan fintech syariah memberikan kekuatan baru untuk memperluas layanan hingga ke pelosok negeri. Inilah alasan mengapa bank syariah memiliki prospek pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Dengan fondasi teori yang kuat dan praktik yang terus berkembang, perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya mungkin, tetapi juga penting dan dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat luas. Nah, terus teman-teman, ada pun yang ketiga yaitu infrastruktur industri perbankan syariah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebuah bank tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja, ia perlu sebuah infrastruktur kuat yang bekerja tanpa henti, memastikan seluruh proses keuangan berjalan aman, cepat, dan efisien. Infrastruktur ini terutama penting di era digital yang menuntut sistem serba online. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur menjadi suatu keharusan. Jadi, transformasi digital yang terjadi saat ini ibarat gelombang besar. Bank syariah harus mampu berselancar di atasnya, bukan justru tenggelam karena tidak siap proses adaptasi terhadap teknologi terbaru. Aplikasi mobil banking hingga platform layanan digital lain menjadi kebutuhan dasar agar bank syariah tidak tertinggal dari bank konvensional yang sudah lebih dulu agresif dalam dunia digital. Nah, jadi infrastruktur teknologi yang dimaksud bukan hanya soal komputer atau jaringan internal, yang lebih penting adalah keamanan data nasabah. Kepercayaan adalah inti dari industri perbankan. Jika data bocor, akses diretas, atau transaksi terganggu, citra bank langsung menurun. Karena itu, sistem keamanan siber menjadi salah satu investasi terpenting dalam industri ini. Nah, jadi teman-teman, selain itu, pengalaman nasabah juga menjadi perhatian. Bank syariah harus mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, dan nyaman hingga nasabah merasa setiap transaksi tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga praktis di kehidupan modern. Hal ini berarti bank harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah, melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan menyediakan layanan digital yang ramah pengguna. Nah, jadi namun dalam proses pengembangan infrastruktur tentu ada tantangan. Biaya investasi teknologi yang besar dapat menjadi hambatan bagi sebagian lembaga keuangan syariah. Adaptasi teknologi pun tidak dapat dilakukan secara instan, melibatkan pelatihan pegawai, standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Dan
persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi tekanan tersendiri. Karena itu strategi jangka panjang harus disiapkan secara matang. Nah, jadi dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional. Nah, jadi teman-teman, ada pun yang bagian keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung. Nah, jadi perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya satu pun bank yang dapat berkembang sendirian. Perbankan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar, baik dalam ranah regulasi, edukasi, maupun promosi produk syariah kepada masyarakat. Nah, jadi lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah. SDM yang mencakup syariah dan teknologi yang akan menentukan kualitas layanan yang diberikan bank kepada publik. Edukasi juga penting bagi masyarakat agar mereka tidak salah memahami konsep bank syariah sebagai sekedar bank konvensional yang diganti labelnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga didorong untuk terus berinovasi, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi menjadi jantung dari keberlangsungan industri. Tanpa inovasi, bank syariah akan terlihat kaku, tidak fleksibel, dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional. Dunia sudah mengakui ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang cepat berkembang. Pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam industri syariah maupun memperkaya praktis yang dilakukan di Indonesia. Jadi kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan menarik investasi global dan meningkatkan daya saing. Teman-teman, meskipun begitu, berbagai tantangan masih ada, terutama pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata, serta persaingan dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu dikenal luas. Karena itu, lembaga pendukung harus bergerak bersama dalam satu visi untuk menjadikan bank syariah semakin dekat dengan masyarakat. 12 lembaga dan industri. Jadi, yang kelima itu transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Jadi teman-teman, sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sektor keuangan Indonesia. OJK mengambil alih tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk bank. Hal ini membuat Bank Indonesia bertransformasi menjadi otoritas yang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, serta sistem pembayaran nasional. Nah, jadi perubahan ini penting karena memastikan bahwa fokus BI tetap pada stabilitas ekonomi makro. Sebagai bank sentral, BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi berperan sebagai pembina dan pengatur agar sistem keuangan tidak mengalami guncangan. Nah, hubungan BI dan OJK menjadi sangat penting. Koordinasi keduanya harus berjalan harmonis agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan, misalnya kebijakan moneter. BI harus sejalan dengan regulasi keuangan yang diatur OJK agar sistem perbankan tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, BI
BI terus melakukan inovasi kebijakan agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Inovasi tersebut juga didukung dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termasuk literasi keuangan syariah. Masyarakat yang paham keuangan adalah masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan bank dengan lebih bijaksana dan produktif. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian ke-6, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK berdiri. Nah, teman-teman, dulu Bank Indonesia punya 3 tugas besar. Yang pertama, mengatur moneter. Yang kedua, mengawasi perbankan. Yang ketiga, mengelola sistem pembayaran. Akibatnya, Bank Indonesia terlalu sibuk setelah adanya OJK pada tahun 2011. BI fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar. BI memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi. BI membuat kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK mengawasi bank dan fintech lebih detail atau mikroprudensial. OJK mengurus izin dan perlindungan konsumen. Dampaknya, stabilitas moneter lebih kuat, pengawasan lembaga keuangan lebih profesional. Ketiga, masyarakat makin terlindungi. Yang keempat, risiko sistemik lebih cepat terdeteksi. Nah, jadi teman-teman, itu saja pembahasan bagian ke-6. Mari kita masuk ke bagian ke-7 atau terakhir. Nah, yaitu peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke bab yang sangat penting ketika kita berbicara tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kita tidak bisa melepaskan peran besar dari Bank Indonesia sebagai motor bergerak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Bank Indonesia tidak lagi hanya menjalankan fungsi klasik sebagai bank sentral yang menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, tapi juga menjadi arsitek utama dalam membangun ekosistem syariah modern di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragam Islam, BI melihat peluang besar bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif, tetapi perekonomian masa depan. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter syariah. Nah, teman-teman, karena bank syariah tidak boleh bertransaksi dengan bunga, maka Bank Indonesia menyediakan berbagai instrumen moneter halal agar bank syariah tetap bisa mengelola likuiditasnya. Contohnya, yang pertama, suku Bank Indonesia atau SBIS, investasi halal bagi bank syariah. Yang kedua, pasar uang syariah antar bank, saling meminjam antar bank dengan akad syariah. Yang ketiga, instrumen likuiditas syariah, jangka pendek penolong bank saat butuh dana cepat. Tujuan utama semua instrumen ini adalah yang pertama itu menjaga kestabilan keuangan syariah. Yang kedua, memastikan bank syariah tetap sehat, likuid, dan kompetitif. Tanpa instrumen ini, bank syariah akan sangat sulit berkembang. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu Bank Indonesia sebagai pengendali sistem pembayaran syariah. Nah, teman-teman, dunia digital sekarang sangat cepat berkembang. Karena itu, BI melakukan revolusi besar dalam sistem pembayaran halal. BI mengembangkan tamakris syariah, pembayaran halal untuk UMKM, pesantren, zakat, wakaf. Yang kedua,
bawah lebih transparan dan aman. Yang keempat, roadmap pembayaran syariah mendukung ekonomi halal dan inklusi dengan pembayaran syariah berbasis teknologi ini. Transaksi umat semakin mudah, ekonomi halal semakin terhubung, UMKM halal makin berkembang, ekonomi syariah tidak lagi tertinggal di era digital. Nah, jadi yang ketiga yaitu Bank Indonesia sebagai pergerakan ekonomi halal nasional. Nah, teman-teman, BI sadar bahwa bank syariah hanya bisa tumbuh jika sektor real syariah berkembang. Karena itu, Bank Indonesia memperkuat halal value chain di berbagai sektor. Rantai ekonomi halal meliputi pertanian dan peternakan halal, industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, wisata halal, kosmetik halal, farmasi halal, logistik halal. Di sini Bank Syariah masuk sebagai penyediaan pembiayaan sehingga semua sektor tumbuh bersama. Selain itu, BI juga memiliki program. Yang pertama, pesantren pesantren bukan hanya tempat ibadah tapi pusat ekonomi umat. Yang kedua, penguatan UMKM halal, pembiayaan syariah untuk usaha kecil menengah. Hasilnya perbankan syariah jadi dekat dengan masyarakat, akar rumput. Terus yang keempat yaitu Bank Indonesia sebagai pendorong literasi dan edukasi syariah. Nah, teman-teman, kebijakan yang hebat tidak akan efektif kalau masyarakat tidak paham. Itulah mengapa Bank Indonesia sangat aktif melakukan edukasi ekonomi syariah. Bank Indonesia menyelenggarakan ISEF Indonesia Syariah Economic Festival, FES Syar, Festival Ekonomi Syariah, seminar dan pelatihan nasional, publikasi buku dan riset syariah, edukasi langsung masyarakat dan mahasiswa. Tujuannya adalah yang pertama itu meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki persepsi publik, menguatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat paham, maka mereka membeli produk syariah dengan yakin. Terus kita masuk ke yang kelima, yaitu peran Bank Indonesia dalam transformasi digital syariah nasional. Nah, teman-teman, Bank Indonesia sedang menyiapkan masa depan sistem keuangan syariah digital. Pertama yaitu open banking syariah. Yang kedua, mobile banking syariah lebih canggih. Yang ketiga, kolaborasi fintech syariah dan syariah. Yang keempat yaitu rupiah digital atau CBDC untuk transaksi halal masa depan. Jadi bayangkan teman-teman, di masa depan semua aktivitas ekonomi halal bisa dilakukan secara online, dari zakat, investasi halal sampai ekspor produk halal. Terus teman-teman, yang keenam itu dampak strategis peran Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, dari seluruh upaya ini hasilnya adalah perbankan syariah makin kompetitif, produk syariah semakin beragam dan inovatif, ekosistem halal nasional semakin luas, masyarakat makin percaya dan beralih ke layanan syariah. Terus Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, jadi teman-teman, itu saja penjelasan ringkasan materi yang dapat saya sampaikan dari
7 materi yang telah kalian nonton sebelumnya dari part 1, 2, 3 sampai 7 teman-teman. Nah, jadi adapun kesimpulannya yaitu teman-teman, setelah kita belajar dari awal dari bab 1 sampai di bab 7, kita bisa melihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perjalanan yang cukup panjang yang bertahap namun sangat terarah. Semua dimulai dari prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, terus juga kejujuran dan larangan riba. Jadi teman-teman, prinsip ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sistem keuangan syariah yang bukan hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kemaslahan umat gitu. Di Indonesia, perbankan syariah terus berkembang sejak berdirinya Bank Muamalah. Dukungan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan teknologi membuat bank syariah semakin dikenal dan diterima teman-teman. Tapi tentu masih ada tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional, literasi masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan inovasi produk yang terus berkembang. Untuk memperkuat industri ini, Indonesia membangun ekosistem syariah lengkap, mulai dari regulasi, infrastruktur, sampai lembaga pendukung seperti DSN, MUI, OJK, LPS, BWI, dan lembaga lainnya yang memastikan industri tetap aman dan sesuai syariah. Transformasi paling besar terjadi saat pengawasan bank berpindah dari BI ke OJK. Teman-teman, perubahan ini membuat pertama itu Bank Indonesia bisa fokus penuh menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Yang kedua, OJK bisa mengawasi lembaga keuangan lebih detail hingga ke tingkat operasional. Setelah itu, Bank Indonesia justru memegang peran jauh lebih strategis dalam mendorong ekonomi syariah, seperti yang pertama, menciptakan instrumen moneter syariah. Kedua, digitalisasi pembayaran syariah. Yang ketiga, mengembangkan UMKM halal dan ekonomi pesantren. Terus yang keempat itu memperluas pasar keuangan syariah. Yang kelima, serta meningkatkan literasi masyarakat. Nah, jadi teman-teman, dari semua perjalanan itu, satu hal besar bisa kita simpulkan, di perbankan syariah bukan lagi pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Indonesia. Dan dengan dukungan lembaga yang kuat serta inovasi digital yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai materi ekonomi syariah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya sampai akhir, dari video pertama sampai terakhir juga ya teman-teman. Saya juga menyadari bahwa penyampaian saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan yang akan mendatang. Akhir kata, mari kita terus mendukung perkembangan ekonomi dan perbankan
sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan menyejahterakan umat. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye-bye.